Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat bermakna wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannawna an takuna sanati kullaha Ramadan. Al-hadis wal makna wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur baik kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kayaknya masih kita ini ya. Ya. Santannya karena penutup kali ya. Iya Allah ya Rabbal. Iya. Biasanya mau pojokan juga penuh tuh. Sekarang alhamdulillah sih ini masih Masya Allah penuh sama ikan. Emang ini kalau udah akhir-akhir di bulan Sya'ban seperti ini Bu ya. Udah kerasa belum Bu? Apanya kerasa? Puasa. Dikirain mana kamu mau udah kerasa dekat. Masya Allah. Nggak kerasa tinggal berapa hari? Seminggu lagi ya. Masya Allah. Iya. Bulan 9 atau 10 hari. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nggak kerasa soalnya Bu ya. Masya Allah. Tinggal ya seminggu lagi sudah habis. Yuk mari kita ikhtiar semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sebentar lagi tamu agung Ramadan akan datang menghampiri kita. Pak Ustaz, emang ada apa di bulan Ramadan? Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannawna an takuna sanati kullaha Ramadan." Paham boten artinya? Ramadan itu. Lau ta'lam, lamun uang niku undi. Lau ta'lam, lamun undi kon uang. Umat lau ta'lam sinten ummati jaga Rasulullah. Sinten umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tamannawna, maka pasti umat keniku jaga Rasulullah kepengen apa sih kepengen? La tamannawna an takuna sanati kullaha Ramadan. Sedangkan bulan niku bulan Ramadan. Lamun uang niku unik, lamun seluruh umat Rasulullah, balik lagi aja lah ke bahasa aslinya, susah aja ke bahasa. Kalau umatku kata Rasulullah tahu
apa yang ada di bulan Ramadan, maka pasti umatku, kata Rasulullah, menginginkan seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Kepengennya, tapi Masya Allah ekor kayaknya ya, 12 bulan Ramadan enggak. Masya Allah. Di sana dikatakan itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bulan Ramadan itu begitu agung? Karena di dalamnya Rasulullah katakan bahwa Allah akan menurunkan rahmat, maghfirah dan ampunan bagi seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah, yang mau mengambil hikmah dan fadilah yang ada di bulan Ramadan. Kenapa begitu mulia Ramadan sampai Rasulullah katakan seandainya umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti ingin semua bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada berbagai macam hikmah. Saya sering sampaikan Ramadan itu hurufnya ada 5, ada ro, ada mim, ada dot, abja, ada nun. Itu saja menurut para ulama mengandung hikmah di dalamnya. Rohnya itu adalah ridwanullah. Rohnya itu, Ramadannya itu, rohnya, huruf rohnya ridwanullah. Apa itu? Keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di bulan Ramadan. Kepada siapa? Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah ridho, sehingga Allah kan melalui Rasulnya katakan as-sawmu li wa ana as-sibi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridwan Allah. Mimnya apa? Ramadan, ya. Mimnya saja itu Rahman, mim tuh. Maghfiratullah. Mimnya. Apa artinya? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Bukankah ada satu malam yang terdiri dari 1000 bulan ya? Malam apa kan? Lailatul Qadar. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran, walaupun jumhur mengatakan tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran. Ya, kenapa mulianya bulan Ramadan? Ya, Ramadan. Mimnya maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih ditingkatkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah menurunkan ampunannya. Karena ada keterangan kalau 10 hari pertama itu apa? Di bulan Ramadan itu rahmat. Lalu 10 hari keduanya maghfirah. 10 hari yang terakhir itqun minan nar. Tolada. Nomor 20 ya, itu tadi itu 10 hari pertama rahmatullah, rahmat Allah diturunkan ya. Lalu 10 hari yang kedua kan lain kan rasanya. Coba 10 hari pertama ngomong masih semangat, kan masih semangat, datang 10 hari kedua semakin mengpelehe, itu sudah semakin turun gitu kan semangatnya. Udah apa lagi yang terakhir biasanya itu, bahkan surat tarawih juga tinggal tiang aja doang yang masjid sama imamnya, semuanya ramai ke sana. Kenapa? Itu tadi ya, yang hari terakhirnya itu pun binandar, karena di sana ada yang namanya Lailatul Qadar yang kondisinya lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dikali 30 hari, dikali berapa tahun itu? 350 hari. Wah, segitu. Umur kita 83 tahun ketutup dengan satu malam. Kalau kita masih merasa banyak dosa, taubat di bulan Ramadan, satu malam itu saja hapus 83 tahun umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma kadang-kadang kita masalah kaprah. Ini malam itu kan, malam 1000 sirul nikah, baca Quran. Ini malam itu, cuma malam libur, bakal tege juga. Ya, padahal mah itu sudah saja ditunggu 20-nya, 21-nya, 22-nya, 23 sampai terakhir kita insya Allah tidak akan ketinggalan daripada kita
nunggu-nunggu nanti malam yang ganjil saja, nanti malam yang ganjil saja, itu sudah tidak benar dalam beragama. Maknanya apa? Karena di situ Allah limpahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan. Doknya apa Ustaz? Doknya Ramadan. Tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akan kelaparan di bulan Ramadan. Tidak akan ada orang yang kekurangan makanan di bulan Ramadan. Tidak akan ada orang yang tidak punya uang di bulan Ramadan. Iya tahu Ustaz, coba. Iya tahu Ustaz. Kalau ibu tidak percaya, mau subuh, mau sahur, hari nggak punya suami, masalah anak-anak tinggal sendirian, sok mangga kapuran. Ya, di Masjid Agung ada. Ya, lalu kemudian di PCI yang dekat Raudhatul Jannah ke dalam ada. Itu ada sahur, ada buka. Gratis nih. Bagi siapa? Disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Allah sudah katakan Dhamanullah. Allah yang akan menanggung kehidupan orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan semua orang akan tanggung. Dan itu biasanya mah punya gaji kisah bulan sekali doang. Bulan Ramadan mah kadang 3 kali. Ya, itulah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau di bulan puasa mah jualan itu tuh daun kelapa. Daun kelapa buat janur, buat bikin ketupat, berapa harganya coba itu janur kelapa? Murah, tapi di bulan Ramadan mahal. Iya kan? Kenapa? Allah yang tanggung. Itu kelapa muda, degan itu. Biasanya kalau bulan biasa ini paling-paling benten kan? Masya Allah pada bulan Ramadan, Masya. Ini maknanya apa? Karena Allah sudah katakan, Dhamanullah. Allah yang akan menanggung kehidupan orang yang berpuasa. Ustaz, yang benar sih, cuma pasti muncul lagi pertanyaannya kan nanti. Karena imanan wahtisaban. Tentu itu syaratnya. Apa Ustaz imanan wahtisaban? Nanti kita bahas satu-satu dulu. Ya. Nah itu Ramadan, toh. Lalu hamzah setelah lamnya apa itu? Ulfatullah. Ya, ulfatullah itu apa sih Ustaz? Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai Allah, apapun yang dia inginkan pasti insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sudah dicintai. Ingat deh ibu-ibu sengen waktu nom usia 70 tahun, bapaknya lagi ngelingker-lingker, dan ngomong nato saos pasti dicumponi, pasti dipenuhi karena sudah ada rasa. Waduh, nenek-nenek ngomong cinta. Makanya kata Bu Guru, saya masih salah kata Bu Guru. Masya Allah. Iya, kenapa? Karena itu kalau Allah sudah cinta, Allah sudah sayang terhadap hambanya, apapun yang dia inginkan, insya Allah akan Allah berikan. Orang yang berpuasa Allah akan memberikan kecintaannya. Makanya kenapa orang yang berpuasa, Masya Allah, kalau nafas dari sana, apalagi subuhnya nggak gosok gigi. Iya, orangnya di pojokan jauh. Kita di sini kadang-kadang udah serem. Apa sih serpong itu? Iya kan ya? Iya betul itu. Waduh, Masya Allah wanginya itu udah kayak wangi apa gitu ya? Iya. Tapi justru itu yang akan diganti oleh misiknya jannahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Kenapa Allah cinta? Nafasnya orang yang berpuasa akan Allah ganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan nunnya kata para ulama, pengertian dari Ramadan itu nunnya adalah nawalullah. Apa Ustaz nawalullah? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah apa? Karena Rasulullah katakan orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungannya apa? Ketika dia berbuka puasanya, senangnya Masya Allah. Dan minum air saja kan rasanya manisnya, apalagi kalau yang airnya air betulan. Air betulan apa Ustaz? Ya air.
Lain, kenapa orang puasa akan mendapatkan kebahagiaan endal fitri ketika dia berbukanya. Masya Allah, coba bulan puasa ibu perhatikan. Dan kalau jam 12 siang jalan dari sini ke sana, kemana aja, ke depan ke sana. Barang nengok ke sebelah kanan itu ada selokan got, selokan ya, selokan banyak lumutnya kan hijau-hijau ya. Jam setengah 12, Masya Allah ini cincau, kayaknya enak amat hijaunya. Ya, orang puasa maka indah fitri ketika berbuatnya, Masya Allah. Kadang-kadang kalau maghrib habis berpuasa, dan kalau kita berbuka jangankan sama daging sapi, ibu ya, sama daging ayam kampung juga nikmat bulan puasa. Ayam kampung. Nah ini maksudnya pasti itu. Kenapa? Karena Allah sudah katakan nawalullah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika mereka nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Orang yang berpuasa akan dipertemukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan bagaimana utamanya Ramadan itu, sebagaimana Rasulullah katakan, Ramadan qalbus sana. Ramadan itu adalah hatinya tahun. Ya, Rasulullah katakan, idza salimatil sanati kullaha. Apabila dia selamat di bulan Ramadan, dalam pengertian keimanannya meningkat, keibadahannya juga meningkat, gitu ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salimati kullaha, maka itu tanda dia selamat di 12 bulan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya yuk mari kita lebih ikhtiar, mari kita lebih tingkatkan, mari kita lebih girahkan ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang mendapatkan manfaat dari Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ibu dalam hadisnya, mungkin ini pun di mana-mana sudah sering dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu 'alan nira. Itu jelas, ya. Ustaz, bagaimana saya mengambil keutamaan di bulan Ramadan yang begitu tinggi? Ramadan ada ampunan, Ramadan ada anugerah Allah, Ramadan ada kecintaan Allah, Ramadan ada itkun minanar. Kalau Ramadan datang kita hanya bersikap seperti biasa saja, mustahil kita akan mendapatkan semua fadilah yang ada di bulan Ramadan. Maka menurut para ulama ada beberapa langkah, ada beberapa akhlak, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan untuk mengambil fadilah di bulan Ramadan agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah dan lain-lainnya. Itu sikap yang pertama adalah dalam menyambut bulan Ramadan munculkan sikap senang dan bahagia di dalam diri kita. Insya senang boten? Senang apa? Ayo puasa. Kita senang ayo puasa. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Ini ada beberapa sikap. Yang pertama apa sikapnya ketika nyampe bulan Ramadan? Ya, kita harus senang, harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Rasul katakan, man sapa wong fariha kan bahagia ya siman si wong wau niku bidukhuli Ramadan, kalawan mancinge bulan Ramadan haroma maka den haramaken ya siman apa jasadahu badane jasade siman wau niku si wong wau niku alan niron dari berbagai macam siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beneran senang datang bulan Ramadan? Insya Allah.
si Pak Jojo mau masak kita ke Gus Tua percaya amat napan gitu ya. Tapi kan muncul persoalan, Ustaz, yang dimaksud hadis tadi kita senang, kita bahagia dengan datang bulan Ramadan itu bagaimana? Apakah cukup saya pada senang datang bulan Ramadan di sini saja, di mulut saja? Tidak, kata Rasulullah. Ya, orang yang senang itu berbagai macam. Apakah masuk dalam kategori senang? Enggak. Ini 10 hari mau bulan Ramadan, ning kulkas wonten panganan kata, ning sor kelambi biji se dulu biji se. Usah kita marah dalan-dalan ning mall, misalkan arep tuku segala-gala ngeganti panganan sing naneki, iku seneng bukan? Senang, tetapi apa sesuai enggak dengan aturan agama? Belum tentu sesuainya. Banyak orang melakukan seperti itu. Yang dimaksud di sini rahbun bifarhin adim, kata para ulama. Yang pertama, dia kalau berbahagia menyambut bulan Ramadan itu lepaskan dulu diri kita untuk memaafkan orang lain dan meminta maaf dulu kepada orang lain. Apa artinya? Silul arham perbanyak. Kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Orang bahagia menyambut bulan Ramadan bukan cuma ucapan, tetapi harus ada sikap yang harus dilakukan. Apa sikapnya? Orang Rasulullah katakan, "Saumu syahri Ramadan mu'allaqun," menggantung baina sama wal ard illa radinan nas 'alaiha. Puasa Ramadan itu ngegantung antara langit dan bumi, pahalanya nggak bakal sampai kepada Allah kecuali manusia-manusia di sekitarnya sudah merasa itu. Makanya menghadapi bulan Ramadan, bulan lihat kayak mandur besalah si ibu nibuku, waraki jaluk kampurane, jaluk maafe. Makanya kenapa kalau di kalangan kita mah sering kalau nisfu Sya'ban itu memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah serta memohon maaf. Kenapa? Karena paling utama yang akan menghambat pahala Ramadan itu adalah dosa yang tidak kita taubati. Balik dulu. Sabun. So, ya itu yang pertama. Mu'allaq itu, mu'allaq menggantung. Makanya menghadapi bulan Ramadan eling-eling, ya Allah, sira bapak neken dan bayi meninggal 2 bulan yang lalu, kayaknya mah waktu itu saya berlaku waktu bapaknya rumah sakit, kayaknya mah saya tuh nggak total, bahkan ada kedengkel di hati, misalkan taubati itu kepada Allah. Kenapa? Karena itu akan menghambat pahala puasa kita. Jangan berharap Allah katakan tadi man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu taala jasadu ala niran. Enggak bakalan. Kalau dosa perdosaan yang ada hubungannya dengan sesama manusia tidak dituntaskan dulu, maka mulai. Bahkan Rasulullah SAW kan katakan dalam hadisnya juga, Innallaha yanzuru ila ummati birrahmah. Allah memandang umatku itu penuh dengan rahmat, kecuali beberapa golongan manusia. Siapa? Yang pertama kata Rasulullah SAW, wa qati'ur rahimah, orang yang memutus tali silaturahmi. Maka orang yang memutus tali silaturahmi, pahala Ramadannya akan menggantung, tidak sampai puasanya tidak akan haramallahu ta'ala jasadahu ala niron sebelum dia menyambungkan kembali tali silaturahminya. Kok jadi sepi ini teh? Serius ini teh musuh. Masya Allah. Tuh, Allah sudah katakan qati'ur rahimah, orang yang memutus tali silaturahmi, pahala Ramadannya tidak akan sampai. Bahkan jangan berharap Ramadannya akan membebaskan dari siksa api neraka. Qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Ustaz, memutus tali silaturahmi itu bagaimana sih? Kita misalkan punya masalah dengan orang lain, meminta maaf tidak mau, orang lain memaafkan, meminta maaf ke kita pun juga tidak memberikan maaf. Itu adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Musuhan.
Tapi dari di sini mah nggak ada. Ini mah buat disampaikan ke yang lain lagi. Ini mah menambah pemahaman keilmuan menghadapi bulan Ramadan. Qatimur rahiman. Lalu berikutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa musahinun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala puasanya, menggantung. Bahkan jangan harap tadi ikut minanar, jangan berharap tadi kita bisa dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menghadapi bulan Ramadan kita masih bermusahinun. Apa Ustaz musahinun teh? Musahinun tuh sering tetangga, sering saudara, sering dulur, sering tetangga, sering tetangga jauh, tetangga dekat, 3 hari 3 malam tidak pernah berbicara karena ada permusuhan. Wawuhan. Ari boten wawuhane, boten benten masalah, boten apa-apa. Niku mah boten musyahinun panjinge. Ya, niki masing masuk dalam kategori musyahinun itu dengan tetangga, dengan orang, dengan siapapun kita punya masalah 3 hari 3 malam tidak tuntas permasalahannya, ke bawah-bawah terus. Maka itu pahala Ramadannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi membebaskan dari siksa api neraka. Untuk itu apa ikhtiarnya kita? Mari kita lepaskan dosa perdosaan yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Wenten sing ditangke katura. Sere. Ayo. Masya Allah. Lanjut terus. Berikutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kita simbol bahagia menyambut bulan Ramadan itu harus juga menjalin, menjaga, melepaskan diri dari dosa-dosa kita. Di antaranya setelah musyahinun tidak boleh 3 hari berturut-turut kita punya permasalahan dengan orang, kita bertengkar dengan orang. Yang berikutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aquli walidayhi, orang yang mempunyai dosa, orang yang mempunyai pertalian kesalahan terhadap kedua orang tuanya. Maka kata Rasulullah, mustahil orang tersebut kalau masih punya sangkut paut dosa perdosaan dengan orang tuanya, puasanya akan diterima oleh Allah. Mustahil puasanya akan menjadi penyebab dibebaskan dari api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuk muhasabah, eling-eling, ingat-ingat oleh kita ketika masuk di bulan Ramadan, ikhtiar kita, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ini orang tua, ini orang tua, ini orang tua kita. Ustaz, ada bapak kula sampun ninggal ya sampun ninggal kan hari rumah masih ada, jaminan hubungan rumah keluarga masih ada. Dan itu malah justru yang harus kita lebih tingkatkan. Bagaimana caranya? Cepatlah kita banyak mendoakan orang tua kita pada bulan menjelang bulan Ramadan. Makanya kan sering kan Bu ya, kalau mau bulan Ramadan mah sibuk kenapa kan? Jarang sibuk lagi kenapa kan? Bersih kuburan gitu ya. Ini masih lucu, mari kuburannya rumputnya dibersihin segala macam, mari ngedoainnya kagak. Tuh kadang-kadang ya kadang-kadang mah itu ini masih yang kayak gini mah di sana di Jerman, di Ciganjur mah nggak ada, jauh. Iya di sini mah enggak, kalau di sini mah. Ya. Apa artinya? Yuk di bulan ini nih, di bulan Sya'ban ini tingkatkan oleh kita. Karena satu saja yang nyangkut dosa kita, kalimat kita, ucapan kita, perbuatan kita, akhlakiyah kita kepada kedua orang tua, maka mustahil ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
mustahil akan membebaskan dari siksa api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang satu tadi itu bahagia menyambut bulan Ramadan itu yang pertama rahbun bifarhin adim, sambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana penuh kebahagiaannya? Bukan kita dengan memasang sepatu, dengan kita mengucap-ucapkan terus di bibir, bukan, tetapi dengan sikap dan tindakan yang harus kita bersihkan, terutama yang ada hubungannya dengan hablum minan nas. Lalu yang kedua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilepaskan dari berbagai siksa api neraka itu ketika menyambut bulan Ramadan, yang setelah rahbun bifarahin adim, yang kedua ta'zizul iman. Nah, apa itu ta'zizul iman itu? Apa coba ta'zizul iman? Ta'ziz itu ngaku. Dalam pengertian di sini diperkokoh keimanan kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin boten? Ibu yakin boten puasa itu perintah dari Allah? Si benar. Si pun diyakini. Wong kampung, wong nggih. Coba Ustaz niku. Yakin tak puasa? Yakin betulan. Kenapa? Karena sebelum Ustaz niku yang puasa itu wajib cepene. Hari wajib lamun dihukum saya itu apa? Hari wajib makanya Ustaz lamun dipendam dapat pahala, lamun ditinggal dapat dosa. Yakin niku. Sumbernya dari mana kalau puasa wajib itu? Al-Qur'an. Ayat apa? Surat keberapa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang diwajibkannya ibadah puasa. Awas hati-hati, untuk nenek-nenek apaan? Kenapa sih harus puasa segala nyampe-nyampein? Wis kan diperintah sering Allah, cepet sinten ku, cepet ustaz di bawah. Pak Haji Ujang ku, cepet ke Pak Kiai Alwani ke mengkoten malih, cepet lagi mengkoten malih. Tunjukkan nih ayatnya Allah Taala. Ya, di mana Al-Baqarah ayat yang ke-183. Di mana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah tentang wajibnya berpuasa. Ya, jadi Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab itu seruannya, disuruhnya orang yang khusus. Siapa? Amanu, orang yang beriman. Kutiba. Nah, jadi yang pertama syarat harus berpuasa itu adalah amanu, beriman. Ya kan? Kalau orang tidak beriman wajib nggak puasa? Boten nggih. Hari mengkonten memang si wajib puasa itu syarat dan rukunnya ada berapa? Ini nih ta'jizul iman nih, memperkokoh keimanan kita. Ya siapa coba? Syarat wajib ibadah berpuasa yang pertama tentu dia harus beragama Islam. Ya, di mana dia nggak mungkin dia beriman kepada Allah kalau dia tidak beragama Islam. Kenapa? Karena Islam itu syarat masuknya asyhadu alla ilaha illallah. Gak apa-apa sekarang mah begini juga. Udah beresan.
Iya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat orang beriman kepada Allah, maka dia memeluk agama Islam. Maka syarat yang pertama, wajib bagi orang yang beragama Islam harus melaksanakan ibadah puasa. Ya, maknanya. Kalau ada orang masuk Islam habis subuh, sholat subuh jam berapa? Setengah 5 lewat 9. Barang dia agama alam masuk Islam jam setengah 5 lewat 12 menit. Wajib ke puasa? Tidak wajib karena waktu itu, hari itu. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke waktu puasa. Maknanya seperti itu ya. Yang pertama al-Islam. Wajib siapapun orang yang mengaku beragama Islam, dia melaksanakan ibadah puasa. Setelah Islam apa? Al-Bulugh. Ya, Al-Bulugh itu apa Ustaz? Dia sudah balik. Makanya wajib seluruh umat yang beragama Islam mengaku beriman kepada Allah, kalau dia sudah balik melaksanakan ibadah puasa. Syarat balik apa Ustaz? Kalau perempuan dia sudah haid, kalau usianya sudah 9 tahun. Bagaimana Ustaz kalau usia perempuan baru 8 tahun tapi sudah nikah, wajib nggak puasa? Wajib, itu pun kena khitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islam wal bulugh. Yang ketiga wal akal, berakal. Ya, makanya kalau orang yang tidak berakal, tidak berpuasa, tidak apa-apa. Kitanya jangan cedihan. Cedihan itu apa ya? Openan. Atau ada orang lewat sering jalan raya di depan, nggak pakai baju, nggak pakai apa, bulan puasa makan-makan, udah seorang gila nggak puasa. Memang dia memang kehilangan ingatannya, kita aja yang ngomongnya yang salah. Ya, karena syarat wajib orang berpuasa itu harus ada akal, di sana dikatakan. Lalu yang keempatnya wal qudrah ala shaum. Ya, jadi wajib ibadah puasa bagi orang yang beriman, tetapi al qudrah ala shaum. Apa artinya? Dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau tidak mampu tidak usah dipaksa. Ustaz tidak mampunya bagaimana? Begini deh, kan ibadah puasa itu ada rukhsahnya. Rukhsahnya itu Allah katakan, fa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jelas di situ dikatakan. Apa? Pertama, fa in kana minkum maridun. Pertama, sakit. Yang kedua, awala safarin, atau kamu sedang bepergian. Tuh, sakit yang pertama. Wajib tidak dia berpuasa. Allah katakan wajib, tetapi ada rukhsah. Tapi sakitnya sakit yang model mana? Sakit cantengan doang mah. Kalau sakit cantengan doang je, alasannya kita puasa juga pulang lagi rumah. Buat Masya Allah. Yang pertama betul Allah katakan, wa in kana minkum maridun, kalau kamu sakit tidak apa-apa, tidak berpuasa. Tetapi sakitnya yang sesuai dengan kaidah agama, sakit yang memang berat, yang memungkinkan kalau dia berpuasa akan membahayakan tubuhnya, maka itu tidak berpuasa pun tidak apa-apa. Tetapi faidatun min ayyamin ukhar. Kalau sakit maka nanti diganti di hari yang lain. Yuk muhasabah sekarang, masih enggak kita? Siapa tahu barangkali bulan tahun kemarin bulan puasanya lagi di rumah sakit, ada yang ketinggalan, tidak ditambah di bulan ini. Karena Allah sudah katakan faidatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari yang lain. Ya. Barangkali kan yang sakit itu kategorinya macam-macam Ibu. Kalau ada bapak-bapak sakitnya sudah berat,
sudah berat betul ini di bulan Ramadan tahun kemarin itu. Lalu kemudian ya tiba-tiba dia meninggal pas saat Idul Fitri. Ya, sudah Idul Fitri misalkan. Itu kan sakit. Tapi hukumnya pahit jatuh minaya harus diganti dengan hari yang lain. Siapa yang harus menggantinya? Anak dan keluarganya. Dengan cara apa? Hah? Bayar fidyah. Bagi yang punya silakan bayar fidyah. Ustaz, saya mah nggak punya uang fidyahnya, tapi saya kuat untuk mewakili, untuk menggantikan, untuk mengkodok puasa bapak atau ibu saya. Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi sebulan full itu dikodok oleh kita, tidak apa-apa. Silakan. Kalau kenapa? Buat apa-apa sih, penting sederenge mancing bulan puasa malih ya ditambah oleh kita, oleh anak-anak dan keturunannya. Itu simbol kita ingin pamrut biparhid adim tadi, ingin melepaskan dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Seperti itu perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Ya, kalau dia sakitnya sudah tidak ada mungkin sehat lagi, dia boleh di kodok atau dia boleh dibayar fidyahnya. Ustaz, anak saya tahun kemarin dia lagi hamil berat di bulan Ramadannya. Lalu kemudian beres dia tidak puasa saja sebulan. Misalkan ini mah ya atau nifas barangkali bisa jadi kan ya. Nah, lalu harus seperti apa itu gantinya? Bayar fidyah sama bayar puasa. Tidak, ini hukumnya itu ada yang kodok, ada yang fidyah, ada kodok, ada fidyah. Itu ya, ada kodok, ada fidyah, ada kodok, ada fidyah, ada kifarat. 4 berarti ya. Berhubungan dengan hukum dalam ibadah puasa ada 4. Ada kodok saja, fidyah saja, ada kodok dan fidyah, ada kifarat, kodok, kifarat dan kodok. Bagaimana Ustaz kasusnya? Yang pertama yang kodok saja. Tadi misalkan orang sakit, orang hamil, dia khawatir dengan dirinya, maka orang haid itu cuma wajib dengan kodok saja. Nih kodok saja. Lalu kemudian yang wajib fidyah tadi orang sakit yang tidak mungkin sehat lagi, dalam pengertian dia tidak mungkin akan mampu melakukan kodok, maka dia wajib bayar fidyah saja. Ya, ada yang ketiga wajib bayar kodok juga dia wajib fidyah. Yang bagaimana? Orang hamil, orang menyusui, orang hamil dan menyusui, kalau dia khawatir terhadap anak yang disusuinya, maka itu wajib kodok, wajib fidyah. Ustaz, kodoknya kapan? Selama setelah bulan dari Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Silakan. Ustaz, ada yang mengatakan kalau bulan Sya'ban sekian hari lagi tidak boleh berpuasa. Daripada tidak bayar hutang, maka dia lebih baik mengkodok atau bayar hutangnya tadi. Bayarnya dengan apa Ustaz? Dengan beras. Beras itu seberapa? Segantan. Nah, syukur alhamdulillah ya, segantan. Segantan satu gantang 10 liter. Kata Masya Allah. Banyak pahalanya, tetapi tidak masuk bayar fidyah itu mah tetap aja masuknya infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah boleh nggak Ustaz? Boleh, tetapi tidak boleh diniatnya kita nawaitul an ukhrija zakatal fitri an nafsi segantang misalkan kita bayar zakat fitrah berapa liter? 4 liter atau 3,5 liter muncung gitu kan ya, muncung. Kita niatnya nawaitu an ukhrija, sejak saya mau mengeluarkan zakat, ukhrija zakatal fitri, zakat fitrah saya an nafsi dari diri saya segantang 10 liter. Nggak usah itu.
tidak masuk ukuran gitu ya, karena ada nisabnya, ada ukurannya ya maknanya. Tapi tadi bayar fidyah itu kurang lebih berapa gram kan? Ngasih makan. Enggak, kalau untuk fidyah ukuran beras sebanyak 60 gram berapa? 6 ons ya, 6 ons 1 liter kurang sebetulnya. Apa ada ya, seliter itu ada sekilo enggak? Enggak ada ya. Yang jelas hitungannya adalah 6 ons ya, itu mananya di sana. Bisa ikan enggak, Ustaz? Kenapa? Tambah ikan. Wah, itu sih lebih mantep kayaknya matu ya. Iya, tetapi memang syariat tidak mensyariatkan, di mana silakan dibayar. Kalau bahasa agamanya mas satu mod itu kurang lebih 576 gram atau 6 ons kurang lebih ya, begitu maknanya. Bayar fidyahnya seperti itu. Jadi tadi ada yang qadha, ada yang fidyah, ada wajib qadha, wajib fidyah. Yang keempatnya ada yang wajib kifarat dan qadha. Ustaz, bagi siapa ini yang kifarat dan qadha? Kifarat itu membayar kafarah, kifarat denda, ya, bayar denda. Yang seperti apa itu? Bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari, kecemplung, sengaja tak nggak disengaja tak, bayar kifarat dan bayar qadha-nya dia harus. Ya. Ribut? Masya Allah, di sana ya dikatakan. Ini wajibnya seperti itu. Bayar kifarat. Kifaratnya bagaimana Ustaz? Maka dia satu harinya harus memberi makan 60 fakir miskin. Satu hari 60 fakir miskin, satu fakir miskinnya 1 mud. Ya tadi itu 576 gram tadi yang 6 ons tadi. Ya, tapi ini mah untuk 60 fakir miskin. Tapi itu pun ibu belum bisa kita ngambil yang itu, belum bisa. Kenapa? Karena harus bertahap. Kifarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, yang pertama dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh kan? Itu hukum agamanya. Ustaz, boro-boro 2 bulan berturut-turut, sing sebulan baik kebobolan. Ya, misalkan, tapi hukum agama mengatakan 1 kali di bulan Ramadan buat suami istri melakukan hubungan suami istri, maka dia harus membayar kifarat. Kifaratnya pertama dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ustaz tidak kuat. Kalau tidak kuat kata Rasulullah, maka dia harus membebaskan budak atau hamba sahaya. Abid zaman Rasulullah ada nggak zaman sekarang? Sudah tidak ada, susah lagi. Maka yang terakhir kata Rasulullah, kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak kuat, membebaskan hamba sahaya tidak ada, maka berikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, 1 orangnya 1 mud atau 576 gram atau 6 ons tadi. Berarti 6 kali setengah 6 on, 6 kali 6 36, berarti 36 kilo 1 hari. Ya. Bayarnya nafkah kapan Ustaz? Bayarnya adalah ketika nanti guru besar. Tatkala kita berbuka puasa, yang lain berbuka, kitanya bayar tuh kifarah. Ustaz, bagaimana kalau nanti saja bulan di Syawal? Itu tidak apa-apa, tetapi afdolnya, keutamaannya langsung. Begitupun bayar fidyah itu. Bayar fidyah itu utamanya adalah pas saat maghrib setelah berbuka puasa, ya itu. Lalu berapa lama tadi gajian? Itu saat itu dihitung kalau 1 hari di bulan Ramadan ya segitu. 2 hari yang dikali 2 kali lipat, 3 hari 3 kali lipat. Tetapi kalau itu dia mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia sama mempermainkan agama. Tapi Ustaz ini mah beneran kelalaian, ini mah kesana ke arahnya. Kalau itu ya harus dilakukan kifaratnya 2 kali. Dan selain dia harus bayar kifarat, dia pun harus ngaker. Ngaker itu apa Ustaz? Imsak. Imsak itu apa? Tetap nahan puasanya sampai maghrib. Tetapi harus dikodok di waktu yang lain. Paham betul? Betul. Begini, ada suami istri siang hari, jangan siang hari lah, habis subuh udah imsak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid sudah iqamah, dia masih ngempul baik. Orang guru jelasan Jabar jadi gimana? Harus pada tua. Iya, dia masih aja main-main. Istri suami istri itu padahal di sana di masjid sudah iqamah. Itu tanda kan sudah subuh, sudah imsak kan? Maka itu wajib kifarat, wajib juga dia puasa sampai sore, tidak boleh dibatalkan puasanya. Ya, tetapi tetap harus bayar kifarat dan juga dikodok puasanya. Jadi double itu. Nah untuk bila hakikatnya mah nggak seberapa gampang Ustaz. Jangankan 36 kilo Ustaz, sekintal tak bayar kalau gitu mah. Iya, nafsu mah begitu, tetapi siksa Allah tentu ada perbedaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin hari sekarang mana umurnya juga harus 40 berduhur, masa B masih mengkonon. Muhasabah, ingat bengen waktu kita masih nom-nom, waktu kita masih muda-muda, ingat itu kita. Yuk kita bayar kifaratnya, yuk kita bayar kodoknya. Itu maknanya, karena sudah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wenten sing ditake aturan sampun lanjut. Masya Allah, lampung kabeh pula. Nggih, Masya Allah. Emang itu rasanya dari mana ketemplung Masya Allah. Lagi ini gimana? Hari ini kuma insya Allah. Ayo beda dasar agama, mah insya Allah. Kadang-kadang kan, Ustaz ini mau istri saya, suami saya, istri saya kan malah tidak apa-apa. Iya, kalau di bulan yang lain. Ustaz, bagaimana kalau habis maghrib ke atas sebelum subuh? Itu mah 40 balen tak kena gempor, tak sebodoh amat. Ikuman ya, yang tidak boleh itu selama ibadah puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dalam pengertian selama puasa. Kalau itu diperlakukan, kalau dia melakukan seperti itu, maka harus bayar kifarat, juga harus foto di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senajan sengen tak makan bu, sampun pinten tahun, 10 tahun sengen, 20 tahun sengen, emang catatan amal masih dihapus oleh Allah kalau belum ditobati. Dan belum, nanti dikumpulkan oleh Allah, dikeluarkan catatan amalnya. Kalau kata bahasa kerennya print outnya, keluar itu catatannya itu, bahwa si A tanggal sekian, hari kedua bulan puasa, subuh lewat 5 menit masih begitu saja. Itu ada itu. Iya ada. Lalu bagaimana? Ada iliin, ada sijin, ada ahli nar, ada ahli surga. Kalau orang yang belum ditaubati, ingat neraka jahanam bukan untuk orang kafir saja, tetapi orang yang beriman yang dosanya belum ditaubati akan masuk ke dalam neraka jahanam. Digodok dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah terhadap diri sendiri, tidak apa-apa kita lakukan itu. Ustaz udah lupa sih, terus hitungnya gimana Ustaz? Yang hitung saja, hitung bayarnya, hitung saja oleh kita. Harganya Ustaz kalau saya uangkan, ya waktu itu harga beras berapa, sekarang berapa, dikonversi zaman sekarang. Ya, tidak apa-apa. Maknanya seperti itu. Dosa perdosaan yang belum ditaubati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah akan ampuni, dan itu pasti akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wonten malih sing ayo terakhir katuran. Nggih katuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Nggih. seseorang Nggih. pedang melanani jadi PTS begitu, Nggih. melayani beberapa laki-laki bulan puasa dengan sahur. Masya Allah. Karena ini PTS Nggih. kenapa diwajibkan foto sering bayar kufarat atau uang kain? Nggih. Apa diwajibkan apa repot? Nggih. Ya. Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan hal semacam ini itu terjadi. Tidak menutup kemungkinan, banyak kasusnya, ya. Tetapi bagaimana menyikapinya? Aturan agama, hukum syariah harus tetap diterapkan kepada siapapun. Maknanya seperti itu. Lalu bagaimana dia kalau seperti ini? Hitung berapa dia puasanya. Kalau dia punya kemampuan untuk membayar, wajib membayarnya. Ustaz, karena dia pokoknya nggak punya sama sekali untuk membayarnya. Itu memparut tubuh ilallah, kembalikan kepada Allah. Karena hakikat yang paling utamanya adalah taubatnya sebetulnya. Hakikat yang utamanya. Lalu kalau ada kasus seperti itu, Ustaz, bagaimana? Dia harus bayar terus-terusan semuanya. Harus dibayar sesuai dengan ibadah puasa yang dia tinggalkan seperti itu. Dia melakukannya 3 hari 3 malam hantam baik, misalkan bayar 3 hari itu fidyahnya dengan apa? Kifaratnya dengan cara apa? Tadi 1 harinya sekian dikalikan sekian harus dibayar. Ustaz, dianya tidak punya sama sekali untuk membayarnya. Kalau tidak punya, itu bukan kekuasaan kita. Yang penting hakikatnya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya bukan berasnya yang Allah terima, bukan, tetapi taubatnya. Sok ibu kalau bulan haji, ibadah haji, ibu motong kurban, ya Allah menerima dagingnya. Tidak, la yanalu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kalau kamu memotong kurban, ya, mengucurkan darah hewan kurban, bukan darahnya, bukan dagingnya yang Allah terima, tetapi niat kamu untuk berbaginya yang disertai dengan ketakwaan, itu yang Allah terima. Begitupun kita hakikatnya ketika melakukan sebuah perbuatan, terutama ibadah puasa, kita harus membayar kifarat. Bukan hakikatnya itu, tetapi nilai ketakwaan kitanya kepada Allah dan berbaginya kepada kaum fakir miskin. Hakikatnya itu. Tetapi kalau kita punya tidak bayar kifarat, sampai kapanpun dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunubana. Tiap malam kita, tetapi ada syariat yang ditinggalkan tidak dilakukan, maka dosanya tetap masih melekat. Nah, kita harus lepaskan dengan cara membayar fidyah dan kifarat tadi. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Begitu saja, Bu Guru barangkali ya. Ibu ini jam berapa, Bu? 9:30. Sambung? Hah? Iya. Begitu. Kalau gitu kita lanjutkan. Ya. Yang pertama tadi menyambut bulan Ramadan itu fardhun bi fardhin azim. Yang kedua ta'zizul iman, perkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah sudah katakan tadi dalam kitab, dalam Al-Qur'an, kama apa ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman wajib kepada kamu itu melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa artinya, Bu? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah aku perintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Apa artinya? Sebelum umat Nabi Muhammad itu puasa. Puasa enggak? Puasa. Tetapi hayat dan syariatnya berbeda. Puasa umat Nabi Muhammad dengan umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Di sini dikatakan, nah umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa itu berpuasa ibu. Puasanya bagaimana caranya? Dia puasanya cuma di musim semi sebanyak 50 hari. Musim semi itu apa sih Ustaz? Namun di kita musim penghujan kan? Iya, musim peruntus, enak ada 50 hari itu puasanya. Itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Ini diriwayatkan atau ini keterangannya saya ambil dari Tafsir Al-Qurtubi jilid yang kedua halaman 270. Ya, jadi ada di sana dikatakan. Dalam tafsir Qurtubi itu dikatakan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa berpuasa sama seperti umat Rasulullah, tetapi puasanya 50 hari di bulan semi. Lalu ada lagi umat Nabi Allah Daud alaihissalam. Puasanya bagaimana? Sering kita laksanakan kan ya? Ada yang sehari puasa, sehari enggak. Makanya puasa yang paling disunahkan setelah puasa Senin itu adalah puasa Yaumul Bidah, yakni puasa pertengahan bulan. Satu, dan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau ibu ingin puasa benar-benar ingin puasa, laksanakan puasa sunnah, salah satunya itu adalah puasa Daud. Tapi jangan kalau puasanya sepanjang tahun, tidak buka-buka. Ada saya punya teman puasa, padahal dia orangnya ngerti. Kamu puasa apa? Buat hawa nafsu aja, nahan hawa nafsu, makanya saya mau puasa. Nggak pernah dia masa hari-hari tidak berpuasa, puasa terus. Kata saya ini juga tidak boleh. Puasa sepanjang tahun, tidak pernah buka itu tidak boleh. Haram hukumnya, ya nggak boleh. Ya, lalu ada lagi puasa 1 hari 1 malam tidak berbuka, itu pun haram juga masuknya. Ya, makanya kalau mau puasa silakan Senin Kamis, silakan puasa Yaumul Bid, yakni pertengahan bulan 14-15, lalu kemudian puasa Daud, selain puasa Syahrul Hurum, bulan-bulan awal yang dimuliakan. Maknanya seperti itu. Lalu ada lagi kalau umat Nabi Muhammad SAW puasanya berbeda saingannya dengan umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Daud alaihissalam. Saya ayo tangkep lagi. Alai Nabi umat Nabi Muhammad puasa dan dinten-dinten. Sebulan. Awas. Ustaz 31 hari salah. Ustaz 30 hari salah. Ustaz 29 hari salah. Ustaz yang benar gitu. 1 bulan bisa 29, bisa 30, bisa 31. Siapa Ustaz yang menentukan? Allah katakan ati Allah wa ati Rasulullah bil amri minkum. Silakan ikut Allah, ikut Rasul dan ikut pemerintah kamu. Tapi kalau kita punya ilmunya silakan menentukan sendiri. Kalau tidak punya ilmunya, ikutlah yang punya ilmunya. Yang penting saya sering sampaikan hati-hati kadang-kadang. Khawatir mudah-mudahan sekarang nggak ada perbedaan lagi. Khawatir ada perbedaan. Kadang-kadang ada yang lebarannya di hari Rabu, hari Kamis. Ya, ini hari Rabu nih kan enak tuh duluan. Ini si nih ikut-ikutan aja. Udahlah hari Rabu aja lebarannya. Baik ikut nggak berpuasa di hari Rabunya. Dia sholat Idul Fitrinya di hari Kamis. Itu yang haram hukumnya, tidak berpuasa di hari Rabunya. Iya kan? Hati-hatinya begitu. Ini Syiah, ini Rabu, ini Kamis. Tidak berpuasa di hari Rabu tapi ikut sholat di hari Kamis. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Dia meyakini lebaran di hari Rabu tetapi meyakini juga di hari Kamis. Berarti dia meninggalkan puasa di hari Rabu. Kalau tidak puasa dengan sengaja, hukumnya apa? Haram hukumnya. Ustaz, kalau saya udah yakini saja di sini, ya lebih baik tidak sholatin. Bukan menyuruh tidak sholatin, bukan. Daripada tadi ikut sholatin di hari Kamisnya, berarti kan ini yang tidak boleh. Apa artinya? Di sini butuh istiqomah dalam beragama. Taklid silakan ikut, yang penting istiqomah. Ikut A, ikut B. Jangan giliran A yang enak kok A. Oh si B ini yang enak nih ke B. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Maknanya seperti itu. Ya, Bu ya, hati-hati. Kalau ibu-ibu yakin enggak, kadang-kadang anak-anak kita bocah-bocah nongko kadang-kadang. Selama kita mampu milad syarif iku bayar pun dinar pun, tapi sholat Idul Fitrinya mah besok malam. Nah ini yang tidak boleh. Mananya? Kalau rebo silakan. Kalau tidak sholatin ya sudah, berarti sudah tidak. Karena kalau puasa wajib, sholat itu adalah
Sunnah kan berbahaya, maknanya seperti itu. Hati-hati, yang penting kita harus betul-betul menjaganya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir barangkali Ibu, ini salah satu hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Khawatir, ini yakin sudah paham betul, tetapi kadang-kadang kan di hari ngaji emang mau ngomongin apa lagi sih? Paling juga ngaji mah ngomongin syahadat, ngomongin sholat, ngomongin zakat, ngomongin puasa, ngomongin haji, sudah mau apa lagi ya? Makanya ngaji pasti itu saja. Tetapi kita harus ikhtiar. Kan biasa kalau habis keluar dari majlis mah sudah lupa lagi. Makanya di sininya kita tanamkan lagi. Walladzi tabtulu shaum. Hal-hal yang akan membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauh. Apa-apa dari makanan yang atau sari makanan atau zat makanan yang disengaja masuk ke dalam perut, itu adalah amdan, disengaja, maka akan membatalkan puasa kita. Hati-hati, ibu lagi kepanasan siang-siang, loh penyelem cepluk, punya betap misalkan, belakok. Iya, kan belakok barang narik lagi kan dia nyedot air tuh, masuk ke perut. Maka menurut Syafi'iyah, jumhur ulama mengatakan itu harus dihindari. Itu maknanya, hindari saja, ya. Hindari saja. Ma wasala amdan, atau yang paling inilah. Kalau itu mungkin mustahil kita nyelam siang-siang. Suami istri yang masih produktif biasanya. Memang sih ada perbedaan pendapat, tapi untuk ikhtiar kita lebih baik dihindarkan, ya. Yang masih produktif biasanya di bulan puasa, hari sama laki-laki, sama suami, sama istri, ubrek masih baik, tapi hamil belum mau, gitu loh. Akhirnya kan di KB, yang namanya KB itu ada yang minum pil, ada yang disuntik jam 4 sore, apa ini? Ya Pak ya, nanti malam ya Pak ya, misalkan. Jangan kata ibunya belum KB, ya udah dia berangkat dulu ke sana, betul, disuntik KB. Daripada kita tidak ikhtiar, lebih baik ikhtiar. Apa KB-nya nanti aja malam setelah buka puasa. Ya, lebih baik dihindarkan begitu. Untuk apa? Ikhtiar, kehati-hatian ibadah kita. Itu maknanya. Memang ada yang mengatakan tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Tetapi untuk kehati-hatian dalam beribadah lebih baik kita hindarkan. Tunggu saja sih nanti habis sholat tarawih buat ke sana, buat ke sini, itu tidak apa-apa ya. Maknanya seperti ini. Kalau ibu-ibu mah mustahil. Ini masih siapa tahu punya anak, mantu, tetangga yang masih nong-nong, disentil kasih tahu ya. Ma wasala amdan ilal jauh. Yang keduanya wa ta'amudul qai'u. Apa Ustaz ta'amudul qai' itu? Muntah yang disengaja. Diuak-uak. Atau begini, kalau begini disengaja mah mustahil ya Bu Guru ya. Tetapi ibu biasanya kalau ke Cilegon di bulan Syawal selain bulan Ramadan suka mabok, muntah. Ini sudah tahu kita itu kalau naik mobil ke Cilegon suka mabok, di bulan puasa tetap aja naik mobil ke sana. Maka itu masuk dalam kategori wa ta'amudul qai'u, muntah yang disengaja. Sudah tahu kalau kita naik mobil ke sana itu bakal muntah, kita tetap aja itu melakukan seperti itu. Maka itu seperti disengaja. Untuk kehati-hatian kita, cegah, hindarkan, jangan kita lakukan. Ya. Lalu kemudian wal jima, ini jelas lah, hubungan suami istri. Lalu kemudian wal haid wan nifas, itu jelas. Lalu wal junun itu apa? Hilang ingatan, ya. Dan yang berikutnya wal riddah. Riddah itu apa? Wal riddah itu dan murtad. Ustaz, murtad itu bagaimana? Siang-siang di bulan Ramadan, di bulan puasa kita sholat zuhur, lagi pusing otaknya beneran. Anak kakinya pada nyengkel picis lalu, bapaknya lagi bandel beras lalu misalkan, kitanya lagi gede perut misalkan, lengkap amat gitu. Misalkan, nah tiba-tiba ibu sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah ada lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Akbar. Biasa kita masih ini. Barang jeteng setan datang. Ya Allah, ya Allah, kita tetap baik, sholat masolah, tahajud segala-galanya. Misalkan di hati, tapi kenapa sih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa ya Allah, ya Allah, ya Allah? Itu masuk dalam kategori al-riddah. Apa? Murtad kita. Maka hati-hati kalau di bulan puasa itu akan membatalkan puasa kita. Udah tulis itu. Ya. Wa may yartadi an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika humul khasirun. Masya Allah. Allah sudah katakan wa may yartadi an dinihi, barang siapa orang yang murtad mengingkari kebenaran ajaran Allah, maka dia masuk dalam kategori orang kafir, dan kalau itu kebawa meninggal maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya. Na'udzubillah subhana na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati kita, makanya kita kadang-kadang gitu. Allah ya Allah gitu rajin sholat jemuk kene. Nah itu adalah namanya kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu billahi min dzalik. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita. Insyaallah barangkali kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama dari awal tahun ini sampai dengan sekarang di bulan Sya'ban ini menuju Ramadan. Mudah-mudahan kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan atau barangkali menyakiti hati ibu-ibu sekalian, mohon yang setitik tolong digulungkan, yang segumpal tolong dilautkan. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang tattaqun, bertakwa yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.